PowerPoint Produk Kreatif dan Kewirausahaan dari kelompok 3B. Belajar PKK menyenangkan. Selamat datang. Hai semua. Kenalin yuk sama anggota-anggota kelompok 3. Anggota pertama ada Disa Zafira. Anggota kedua ada Putri Aulia. Anggota ketiga ada Delima. Anggota keempat ada Fitri Regina. Anggota kelima ada Adinda. Anggota keenam ada Kiki. Anggota ketujuh ada Via. Anggota ke-8 ada Azahra. Guru yang mengajar dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan adalah guru terkece, yaitu Bapak Hasan Astari Saputra, Sarjana Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi harga pokok produksi dan BEP serta perencanaan keuntungan usaha. Emang materi PKK apa yang dipelajari oleh anak SMK? Mau tahu? Yuk kita simak video ini. Materi pertama, yaitu ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi sehingga barang atau jasa tersebut bisa dijual. Jadi, maksudnya adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa untuk bisa dijual. Yang kedua, ada harga pokok pesanan. Adalah cara perhitungan harga pokok produksi untuk produksi yang dibuat berdasarkan pesanan. Artinya di sini adalah kita akan menghitung harga pokok produksi untuk produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Lalu, bagaimana jika dia tidak memesan? Maka kita nggak hitung harga pokok pesanan. Yang ketiga, ada harga pokok proses. Adalah metode perhitungan harga pokok produk berdasarkan pengumpulan biaya-biaya produksi dalam satu periode tertentu dibagi dengan jumlah unit produksi periode yang bersangkutan. Yang keempat, ada break-even point. Adalah titik di mana perusahaan belum memperoleh keuntungan tetapi juga tidak dalam kondisi rugi. Yang kelima, ada analisis BEP. Adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas. Yang keenam, tujuan dari analisis break-even point, yaitu untuk mengetahui pada volume penjualan atau produksi berapakah suatu perusahaan akan mencapai laba tertentu. Yang ketujuh, ada langkah-langkah dalam analisis break-even point, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengelompokan biaya. Yang kedua, pengalokasian biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, penentuan margin kontribusi. Dan yang terakhir adalah perhitungan tingkat break-even point. Yang kedelapan, kontribusi margin adalah series antara penghasilan penjualan dan biaya variabel yang merupakan jumlah untuk menutup biaya tetap dan keuntungan sasaran dan harga pokok, yaitu untuk mengetahui tingkat volume titik pulang pokok atau impas teratas. Yang kesembilan ada time analysis. Digunakan untuk membantu pemilihan jenis produk atau proses dengan mengidentifikasi produk atau proses yang mempunyai total biaya terendah untuk statis volume harapan. Yang ke-10
ada batasan dalam analisis break-even point, yaitu sebagai berikut. Fixed cost haruslah konstans selama periode atau range of output tertentu. Yang kedua ada variable cost. Dalam hubungannya terdapat sales haruslah konstan. Yang ketiga ada variable price per unit, tidak berubah dalam periode tertentu. Yang terakhir ada variable mix adalah konstan. Dan materi yang terakhir adalah keuntungan atau laba. Adalah peningkatan kekayaan seseorang pelaku bisnis atau modal yang sudah dikeluarkannya. Kami bukan hanya sekedar mempelajari teori-teori, tetapi kami juga melakukan praktik di mana praktik tersebut kami menjual produk yang dibuat oleh kami atau kelompok kami sendiri dan mengikuti kebijakan sekolah yang mengadakan program sehat sekolah. Pada waktu kami praktik, kami mendapat bagian membuat sebuah sandwich, di mana sandwich ini pertama kali dipopulerkan di Inggris pada tahun 1762 silam. Kendati demikian, konsep roti lapis tersebut sebenarnya sudah ditemukan terlebih dahulu di Turki dan Yunani. Kalian tahu tidak, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sandwich? Tidak tahu? Yuk simak video ini. Bahan yang pertama, yang pasti, itu kita membutuhkan roti tawar. Yang kedua, sebagai isian dari roti tawar tersebut, kita membutuhkan selada. Yang ketiga, untuk isian sandwich, kita membutuhkan smoked beef. Bahan yang keempat, kita membutuhkan tomat, mayonaise, telur, dan palmiah. Dari bahan-bahan yang sudah dibeli oleh kelompok kami melakukan penghitungan BEP untuk menentukan apakah kami itu untung atau kami rugi. Pada saat kami melakukan penghitungan BEP, kami sudah menganalisis BEP bahwa kami untung. Dengan modal sebesar 142.000, kelompok kami mendapatkan 35 sandwich. Dan kami jual dengan harga 5.000 per sandwichnya. Dan setiap kami melaksanakan kegiatan kewirausahaan, diwajibkan salah satu teman kelas kami mendapatkan makanan atau minuman gratis. Jadi, yang kami jual hanya 34 sandwich saja. Berikut perhitungan BP-nya. 34 sandwich dikali 5.000 hasilnya sama dengan 170.000. Jadi pendapatan kotor atau laba kotor kita secara keseluruhannya adalah 170.000. Untuk menghitung pendapatan bersih atau laba bersih, kita akan mengurangi modal dan pendapatan kotor. Laba kotor atau pendapatan kotor kita tadi adalah 170.000 dan modal kita tadi adalah 142.000. Jika dikurangkan maka mendapatkan hasil 28.000. Jadi pendapatan bersih atau laba bersih kita sebesar 28.000. Itulah pembahasan dari kelompok 3B. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga kalian paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung kepada kelompok kami. Sampai jumpa kembali dari kelompok 3B. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pantun nih. Kalau misalkan saya bilang, kalian bilang cakep ya. Ke Salatiga, naik kereta api. Kelompok 3 selalu di hati.